Marilah kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Kemerdekaan bukanlah hasil pemberian atau warisan, melainkan hasil jerih perjuangan dengan darah, nyawa, dan air mata. Menuju visi besar mewujudkan Indonesia Emas 2045, tepat 1 abad Indonesia merdeka, kuncinya terletak pada pendidikan dan kaderisasi anak bangsa. PKS dengan seluruh kadernya tidak terkecuali dari pusat hingga daerah siap memberikan kontribusi terbaik, menghadirkan kader-kader warga negara Indonesia yang terbaik. PKS mendukung penuh upaya Presiden untuk pemberantasan korupsi, membersihkan Indonesia, dan menyelamatkan dana negara untuk kepentingan masyarakat. Semoga Allah menjadikan PKS solusi bagi bangsa ini. Hadirin, mari kita sambut Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Indah pemandangan di pedesaan. Desa nan hijau damai sentosa. Suatu kehormatan dan kebahagiaan Munas PKS dihadiri para tokoh bangsa. Tepuk tangan untuk para hadirin kita. Ketua Majelis Syuro PKS dan seluruh jajaran PKS yang hadir, saya sebut satu ketua Majelis Syuro saja, Bapak Muhammad Sohibul Iman PhD, dan seluruh jajaran PKS yang hadir. Izinkan keluarga besar PKS kami menyebut para tamu undangan kita yang telah alhamdulillah menghormati, mengapresiasi acara kita hari ini sehingga mereka meluangkan waktunya. Di tengah kesibukan mereka yang luar biasa, kita tahu kesibukan mereka luar biasa, mereka datang menghadiri acara kita sebagai tuan rumah. Kita tentu mengucapkan jazakumullah khairan jaza pada tamu undangan. Saya sapa satu persatu. Ketua Harian Partai Gerindra, sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad SHMH. Beliau keluarga besarnya di Lampung. Paman beliau Om Iskandar, kakak dari ibu beliau, sahabat dekat dari ayah saya dan istri Om Iskandar, sahabat dekat dari ibu saya. Karena ayah saya dan Pak Iskandar di satu bank Lampung. Ya. Yang kami hormati Ketua Umum PKB, Dr. Honoris Causa, Dr. Honoris Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI, Gus Imin, yang tawanya selalu cerah dan renyah. Kalau agak tegang-tegang politik, lihat wajah Gus Imin. Ya.
Yang kami hormati Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Grandmaster Utut Adianto. Periode lalu saya di Komisi 1, beliau salah satu pimpinan kami, dan beliau kalau mengulas PKS, tahu ADART PKS, tahu Gozul Fikri. Kadang-kadang kita mikir, jangan-jangan hafalan Grandmaster daripada kita ADART-nya. Yang kami hormati Sekjen Golkar, Bapak Sarmuji SEMSI. Teman kami di Balik, orang yang ramah, bersahabat. Sekjen Partai Nasdem, Bapak Hermawi Taslim. Aktivis pergerakan pemuda di kampus Sumatera Utara. Kenal semua tokoh Sumut sama beliau. Ya. Sekjen Partai Demokrat, Dr. Insinyur Herman Khairon. Ini juga pimpinan kami di Komisi 4. Sempat di Balik, teman main bola juga. Kemarin ngajakin main bola, apa beneran atau bohongan tuh Pak Herman? Beberapa tokoh Pak dari Nasdem, Pak Wakil Ketua DPR RI, Pak Saan Mustafa. Ini teman olahraga saya di komplek DPR. Kuat lari 21 km. Ya. Kalah saya diajak lari, kalah saya. Wakil Ketua DPR RI, Pak Cucun Ahmad Samsurizal. Kang Susun juga orang yang ceria, melanjutkan keceriaan Gus Imin. Rupanya PKB itu penuh ceria Pak. Senyum Jawa Timur dan Jawa Baratnya luar biasa itu. Wakil Ketua MPR RI, Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono, MSc. Teman kami di Komisi 1. Orang yang sangat santun, melanjutkan tradisi ayahanda Bapak SBY. Sekjen, mohon maaf tadi ada Sekjen PKB ya, Mas Hasan Wahid. Ini teman akrabnya Sekjen PKS di Komisi 11. Sama-sama Jawa Timuran ya. Ya. Dari P3, Bapak Yunus Rozak P3. Makasih Pak. Ya. Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Aktas, SHMH. Beliau sudah jadi Menteri Hukum, tapi masih terasa sebagai Ketua Balik. Karena 2 periode memimpin kami di Balik. Alhamdulillah sangat mempermudah urusan kita dalam urusan kepengurusan PKS. Tepuk tangan Pak Menteri. Dirjen Politik Pemerintahan Umum, Bapak Dr. Dr. Subaktiar MSc. Makasih Pak. Salam untuk Pak Menteri, Mendagri. Pak Yasirli hadir nggak ya Pak Menteri kita? Pak Yasirli nggak hadir.
Mudah-mudahan sudah saya sebut semua, para tokoh eksternal. Ada yang belum saya sebut, Pak? KPU, Masya Allah, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Tolong suara PKS dikawal Bu ya, ke depan. Insya Allah kita nggak minta ngambil suara yang lain, tapi tolong dikawal baik-baik suara PKS. Tokoh ormas, alim ulama yang hadir, tanpa menghormati hormat, tidak kami sebut satu persatu. Seluruh kader dari 38 provinsi, 514 kabupaten kota, tepuk tangan semua. Untuk keluarga pecar PKS, mohon maaf saya sebut cukup Ketua Majelis Syuro saja ya, mewakili Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, keluarga besar, termasuk yang dari seluruh Indonesia menyaksikan siaran ini, dan tentu rekan-rekan media yang meliput kami dari sejak kami memulai tadi pagi, terima kasih, jazakallah khairan jaza. Segala puji bagi Allah atas nikmat persatuan dan persaudaraan. Sebagai satu bangsa di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita, teladan kita, pemimpin terbesar umat, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya selalu kita harapkan di yaumil akhir kelak. Saya sangat bersyukur sekali lagi, berbahagia, Musyawarah Nasional ke-6 PKS dihadiri oleh sahabat-sahabat kita dari berbagai partai politik, lembaga negara, tokoh-tokoh ormas, alim ulama yang hadir. Semoga pertemuan ini mewakili persatuan, kerukunan umat, bangsa dan negara kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam Munas ini, sedianya sesi malam ini, kita akan menghadirkan Presiden Republik Indonesia yang kita cintai, yang kita hormati, kita doakan kesehatannya untuk bisa menjalankan tugas full memimpin bangsa, Bapak Prabowo Subianto. Namun setelah beliau dalam perjalanan panjang, sidang ke-80 PBB, dan melanjutkan kunjungan ke beberapa negara, dan beliau baru sampai kemarin sore kalau tidak salah, sehingga beliau izin malam ini untuk tidak hadir, dan insya Allah Pak Dasko kemarin menginfokan saya, jam 10 pagi besok ya Pak Dasko ya, insya Allah tepuk tangan. Pak Prabowo akan hadir menyapa seluruh kader PKS mewakili 38 provinsi, 514 kabupaten kota untuk menyampaikan kangennya para kader PKS untuk jumpa Presiden Prabowo. PKS mengapresiasi Pak Presiden Prabowo yang selalu aktif menjalankan diplomasi di berbagai forum internasional, menyuarakan anti penjajahan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. PKS sangat mendukung pidato Pak Prabowo Subianto dalam sidang ke-80 di PBB yang baru lalu, yang menunjukkan konsistensi dan ketegasan sikap untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Bahkan Presiden Prabowo menyatakan siap terlibat mengerahkan 20.000 atau lebih putra-putri terbaik bangsa Indonesia
untuk mengamankan Gaza. Allahu Akbar. Merdeka. Sejatinya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, solusi dua negara, two state solution, yang banyak dibicarakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk oleh Pak Prabowo, kita ikut mendoakan agar segera terwujud, tentu tanpa menghapus kejahatan kemanusiaan, genosida yang telah dilakukan Israel untuk dibawa ke mahkamah internasional. Sehingga kejahatan serupa tidak terulang di bumi manapun di dunia ini. Keluarga besar PKS, hadirin yang berbahagia, tokoh-tokoh bangsa, di momen penting ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi kembali sebagai bangsa peristiwa akhir Agustus 2005 yang lalu. Gelombang protes yang terjadi di berbagai penjuru negeri, bahkan juga terjadi di belahan dunia lainnya, sejatinya mengandung hikmah dan pelajaran berharga dalam perjalanan anak bangsa ini. Dalam gelombang protes yang terjadi yang lalu, ada suara aspirasi dari mahasiswa, anak muda, Gen Z, buruh tani nelayan, serta berbagai elemen masyarakat sipil lainnya. Mereka menyampaikan keresahan atas kondisi bangsa hari ini. Adapun tindakan provokatif dan anarkis yang telah merusak dan menciderai ekspresi kebebasan berpendapat di ruang demokrasi tentu tidak bisa kita benarkan. PKS memandang bahwa akar permasalahan dari gejolak sosial yang terjadi adalah masih terjadinya kesenjangan ekonomi, beratnya beban hidup yang dialami oleh masyarakat. Itu semua disebabkan salah satunya yang disebut Pak Prabowo sebagai praktek serakahnomics yang harus kita lenyapkan di Indonesia ini. Wajah serakahnomik tampak nyata di lapangan, mulai dari permainan stok, akal-akalan harga, hingga rente yang keuntungannya hanya menetes ke segelintir. Akibatnya beras dan minyak tiba-tiba menjadi langka, UMKM terjepit, margin keuntungannya kecil, keluarga yang berpendapatan rendah paling dulu terpukul, ketimpangan sosial melebar, hingga terbatasnya lapangan kerja bagi anak-anak muda. Ini semua persoalan kita bersama, persoalan bangsa dan negara. Keluarga besar PKS, para tokoh, alim ulama, kita diingatkan pada surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Dari ayat tersebut, jika kita kaitkan dengan situasi bangsa, demo yang baru terjadi, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran bahwa kita memang menilai anarkisme, kerusakan yang tidak kita sukai. Tetapi marilah kita memetik hikmah di dalamnya. Pelajaran yang Allah kirimkan dari peristiwa yang terjadi
untuk renungan kita sebagai bangsa dan negara. Mari kita jadikan gelombang protes masyarakat belakangan ini sebagai momentum introspeksi nasional, reformasi politik, dan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, termasuk di dalamnya TNI, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, tidak terkecuali partai politik, agar kita semua berkomitmen pada antara lain efisiensi dan transparansi anggaran, serta gaya hidup sederhana yang harus menjadi tradisi para pejabat publik. Inilah harapan kita bersama ke depan. Lembaga eksekutif kita harapkan dapat menjalankan pelayanan publik dan program pembangunan berkeadilan merata ke seluruh pelosok Nusantara. Lembaga legislatif menjadi rumah rakyat, menghadirkan meaningful participation, partisipasi bermakna dalam setiap pembahasan undang-undang. Sejatinya masyarakat memilih hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan atas pendapatnya dalam proses pembentukan perundang-undangan. Lembaga yudikatif harus berdiri tegak menjadi benteng penegak hukum yang kokoh dan berkeadilan. TNI harus senantiasa melakukan penguatan profesionalisme dalam rangka menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Polri menjadi pelindung mereka yang lemah, mengedepankan sikap persuasif dan humanis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami mendukung agenda reformasi Polri yang independen, transparan, dan accountable. Kejaksaan harus menguatkan independensi dan kemandirian institusi demi penegakan hukum yang profesional, berintegritas, adil untuk semua. Dan tentu partai politik, wadah di mana tempat melahirkan kepemimpinan legislatif dan eksekutif, harus melakukan reformasi tata kelola menjadi good party governance yang menguatkan sistem kaderisasi untuk melahirkan pemimpin terbaik di Republik ini, para negarawan yang kita harapkan bersama. Keluarga besar PKS, para tokoh bangsa, alim ulama, sejarah menawarkan dua pilihan dalam setiap perubahan. Jalan konfrontasi yang akan menguras energi dan merusak, atau jalan dialog yang mendewasakan dan membangun. Sebagai bagian dari bangsa ini yang mencintai Indonesia, tidak kurang dari siapapun, PKS dengan tegas memilih jalan kedua, yaitu jalan dialog, jalan musyawarah, jalan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa, jalan yang mengubah kegelisahan menjadi energi positif pembangunan, bahkan jalan yang diamanatkan oleh agama kita, agama Islam, dan berbagai agama besar lainnya. PKS menyerukan dilaksanakan dialog nasional yang terbuka untuk seluruh elemen bangsa, pemerintah, wakil rakyat, pejabat eksekutif, seluruh elemen masyarakat, dengan TNI dan Polri sebagai penjaga pertahanan dan keamanan, dengan para guru besar di universitas, para ulama, rohaniawan, budayawan, pimpinan ormas, pegiat LSM, dan terutama perwakilan generasi muda kita, untuk juga kita dengar aspirasi mereka.
tidak lupa elemen grassroots kita, buruh, tani, nelayan, dan para pejuang nafkah di berbagai profesi lainnya. Mari kita ciptakan sebuah forum yang hangat, terhormat untuk mendengar semua suara, terutama suara-suara yang selama ini mungkin kurang terdengar. Inilah wujud kecerdasan kolektif, kolektif genius sebagai satu bangsa. Inilah momentum merekatkan hubungan pemimpin dengan rakyatnya dan menguatkan peran representasi rakyat yang efektif dan produktif untuk kemajuan bangsa. Bersama kita membedah jantung persoalan dan menemukan solusi bersama untuk perbaikan bangsa ke depan. Seluruh keluarga besar PKS, mulai dari pengurus, anggota hingga pejabat publik, harus siap lahir dan batin untuk menjadi mitra dialog dan bekerja sama dengan semua elemen bangsa tanpa terkecuali. Siap berpartisipasi aktif, konstruktif, mendukung dan mensukseskan terwujudnya dialog kebangsaan tanpa syarat demi kondisi bangsa yang lebih baik. Kita mewakafkan energi dan modal politik yang kita miliki untuk keberhasilan dialog berbangsa bernegara ini. Itu jauh lebih penting dari kalkulasi elektoral jangka pendek. Apa yang terjadi di Nepal harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Berbagai keresahan publik harus disikapi secara bijak, cepat dan tepat oleh pemangku kepentingan agar tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tetap kondusif, rakyat akan semakin sejahtera. Keluarga besar PKS, para tokoh bangsa, alim ulama, Munas PKS hari ini masih berada dalam suasana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah pada tempatnya kami mengajak kita sebagai anak bangsa untuk merenungi keteladanan baginda Nabi Muhammad yang misinya menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Beliau bukan saja pemimpin umat, pemimpin politik, juga seorang negarawan, juga seorang suami, ayah, dan sosok yang penuh keteladanan. Keteladanan paripurna ada di diri beliau. Di antara yang patut kita contoh dari keteladanan beliau adalah kesederhanaan dan kejujuran. Nabi kita penuh keakraban, duduk bersama kaum fakir, miskin, duafa, kaum budak, tanpa membedakan status mereka, dengan penuh kecintaannya. Dan beliau sebelum menjadi nabi telah dijuluki oleh kaum Quraisy, masyarakat Mekah, dengan julukan Al-Amin, orang yang jujur terpercaya. Itulah modal terbesar seorang pemimpin dimanapun mereka berada. Dan bangsa ini tidak kurang dengan teladan para founding father kita, pendahulu kita, telah memberikan keteladanan itu. Bung Hatta, sang proklamator, menjaga rahasia keputusan negara. Kebijakan negara dirahasiakan, sehingga ketika kebijakan itu turun, sang istri tidak bisa membeli mesin jahit karena uangnya dipotong. Buya Muhammad Nasir, Perdana Menteri pertama, ketika mundur dari jabatannya, beliau menolak sisa dana taktis. Beliau menolak sisa dana taktis yang menjadi haknya dan memilih mengembalikan ke kas negara.
Haji Agus Salim, diplomat ulung, menguasai 9 bahasa. Beliau mengajarkan bahwa Leiden is Leiden, memimpin adalah menderita. Masya Allah, luar biasa. Jenderal Abdul Haris Nasution, Panglima Angkatan Darat yang legendaris, selalu berpesan kepada pimpinan ABRI pada masanya untuk memberikan keteladanan pola hidup sederhana. Dan beliau lakukan pola hidup sederhana itu. Jenderal Hugeng, sosok polisi penuh integritas, berani dan tegas, selalu menolak suap, hidup bersahaja, serta dekat dengan masyarakat, menjadi teladan yang tidak lekang di seluruh jajaran kepolisian hingga hari ini. Baharudin Lopa, penegak hukum yang senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, berani menolak suap dan gratifikasi, berani karena dilandasi iman dan kejujuran. Itu untuk menyebut sedikit contoh saja betapa bangsa ini memiliki tokoh-tokoh yang penuh keteladanan, melanjutkan keteladanan baginda Muhammad, melanjutkan keteladanan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh agama di berbagai penjuru dunia. Marilah kita jadikan ini sebagai cermin moral dan etis kita dalam kita melanjutkan kepemimpinan kita merawat bangsa dan negara kita ini. Dalam momen berharga ini, saya ingin berpesan kepada seluruh struktur, anggota, pejabat publik PKS, mari jadikan kesederhanaan dan kejujuran sebagai nafas perjuangan kita. Kokohkan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan kita kepada masyarakat. Jadilah pemimpin yang melayani, sebagaimana dalam satu syair, Sayyidul Qaum Khadimuhum, pemimpin rakyat adalah pelayannya. Keluarga besar PKS, para tokoh bangsa, alim ulama, tokoh masyarakat hadir. Tujuan dari semua yang kita perjuangkan hanya satu, memastikan bahwa setiap anak bangsa di desa-desa terpencil maupun kota metropolitan dapat merasakan dejut keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan nama kita, Partai Keadilan Sejahtera. Inilah tanggung jawab sejarah kita bersama seluruh komponen bangsa. Mari kita buktikan kepada anak cucu kita dan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri melalui kearifan, bukan dengan kekerasan. Bangsa yang mampu mengubah kegelisahan menjadi sebuah lompatan kemajuan. Terakhir, kami mengundang secara terbuka Ketua Umum Partai Politik, pejabat negara, dan para tokoh bangsa untuk hadir esok hari penutupan Munas ke-6 kan akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo Subianto. Demikian para keluarga besar PKS, para tokoh bangsa, alim ulama, tokoh masyarakat, apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan Munas kali ini. Semoga Allah senantiasa meridhoi doa, cita-cita, harapan, dan ikhtiar kita bersama sebagai seluruh komponen berbangsa bernegara. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf, MSI, atas sambutan dan pesan kebangsaan yang disampaikan. Kami persilakan kembali ke tempat.